Sosok ayah kandung yang tega membunuh 4 anaknya di sebuah kontrakan di Jakarta Selatan. Diketahui peristiwa ini terjadi pada Rabu 6 Desember 2023 sore. Keempat mayat bayi tersebut ditemukan warga diletakkan berjajar di kamar tidur. Sementara di lantai kontrakan warga menemukan ceceran darah dan tulisan berbunyi, "Puas Bunda, thanks for all." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah khudh bi yadi qalat sillati adrikni. Apa kabar semua sahabat-sahabat Umi dimanapun berada? Semoga sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun ya, bahagia lahir dan batinnya. Amin ya robbal alamin. Sahabat Umi semuanya, beberapa hari yang lalu mungkin kita pada tahu ya berita viral yang menghebohkan dunia ya, tentang pembunuhan sadis yang dilakukan oleh seorang ayah terhadap 4 orang anaknya. Ini terjadi di daerah Jakarta, di mana 4 balita yang masih di usia 6 tahun ke bawah ya, 4 orang dibunuh dengan cara yang keji oleh ayah kandungnya sendiri. Na'udzubillahi min dzalik ya Allah. Fenomena apa ini ya? Semakin banyak orang yang tidak punya perasaan ya, bahkan terhadap orang yang disayanginya sendiri setega itu. Dulu kita mendengar pembunuhan itu sama-sama pembunuhan antar musuh ya. Kalau pembunuh kepada yang dirampoknya gitu, karena mencuri, karena dendam, atau karena mungkin itu adalah orang yang berseteru. Tapi sekarang itu kok bergeser ya, membunuh orang yang disayangi. Kenapa ini bisa terjadi? Kita sebagai ibu ya, kawan-kawan Umi semuanya, sebagai seorang ibu tentu tidak akan tega hati ya, jangankan menyaksikan atau mengalami, mendengar saja bagaimana ya rasanya. Anak yang kita lahirkan, kita kandung, kita rawat, susah payah itu anak sampai bisa berusia 6 tahun, apalagi 4 orang. Kok tiba-tiba anak yang kita rawat siang malam dibunuh dengan sadis oleh bapaknya sendiri, suami kita, ayah anak-anak itu. Orang yang harusnya paling bertanggung jawab atas keselamatan mereka, atas kehidupan mereka. Kenapa bisa seperti ini? Untuk lebih jelasnya kita lihat dulu informasinya ya teman-teman. Sosok Panca Darmansyah, ayah yang tega bunuh 4 anaknya di Jagakarsa, tulis pesan dengan darah. Sosok ayah kandung yang tega membunuh 4 anaknya di sebuah kontrakan di Jakarta Selatan. Diketahui peristiwa ini terjadi pada Rabu 6 Desember 2023 sore. Keempat mayat bayi tersebut ditemukan warga diletakkan berjajar di kamar tidur. Sementara di lantai kontrakan warga menemukan ceceran darah dan tulisan berbunyi, "Puas Bunda, thanks for all." Adapun keempat bayinya masing-masing berusia 6 tahun berinisial V, anak 4 tahun berinisial S, anak 3 tahun berinisial A, dan yang bungsu berinisial A, berusia kurang dari 1 tahun, meninggal kehabisan nafas karena dibekap bantal. Menurut informasi yang didapat dari berbagai media, bahwa hal itu terjadi pada saat ibunya sedang dirawat di rumah sakit. Dirawat di sini, konon katanya juga karena ibunya adalah korban KDRT. Jadi mungkin ya ibunya bertengkar dengan bapaknya anak-anak, kemudian terjadi kekerasan fisik yang akhirnya ibunya dibawa ke rumah sakit. Saat ibunya dirawat di rumah sakit, anaknya ditinggalkan bersama bapaknya. Nah, di sanalah malah terjadi kekerasan kepada anaknya. Padahal apa salah anak-anak ini? Ya, kalaupun KDRT itu dipacu oleh kesalahan istri,
yang katanya rumornya istrinya selingkuh atau laki-lakinya tuh cemburu. Kenapa malah anak yang dibunuh? Apa salah anak? Apakah itu pelampiasan kebencian kepada ibunya? Ataukah karena keputusasaan atas rumah tangga, keputusasaan atas ekonomi? Nah ini memang banyak faktor yang terdengar dari berita ya. Pertama ada perselingkuhan. Kedua ada faktor ekonomi yang katanya kontrakan yang menjadi tempat pembunuhan itu juga belum dibayar selama 6 bulan. Berarti ada faktor ekonomi di sini ya. Kesulitan ekonomi. Kedua faktor temperamen ya. Bagaimana hubungan suami istri ini diselimuti oleh kekerasan, KDRT, bahkan sampai dirawat ya. Kalau kita menduga-duga ya tentang informasi itu, ini memang pemantiknya banyak kayaknya. Pemantiknya banyak. Pertama, teman-temanku semuanya, tetap landasan utama dari kehancuran ini adalah karena tidak adanya iman di dalam rumah tangga itu. Terutama di suami ya. Karena suami itu qawwam, imam, pemimpin. Perempuan bisa diarahkan, bisa ditenangkan jika imamnya ada figur pemimpin, figur yang menenangkan. Jadi gini, kalau perempuan itu kan sebenarnya makmum ya, mengikuti imam. Jika sang imam membawa nahkoda kapalnya dengan percaya diri, dengan tenang, dengan memperlihatkan kemampuan dia menakodai, maka penumpang itu akan tenang walaupun sebenarnya kapal ini sedang ada masalah. Tapi sebaliknya, jika nahkodanya menampakkan gelagat yang tidak mampu, panik, gusar, apalagi dia berputus asa, maka perempuan akan lebih lagi paniknya. Makanya di sini pentingnya iman bagi seorang kepala rumah tangga. Pentingnya karakter pemimpin bagi seorang kepala rumah tangga. Masalah itu pasti ada. Ujian itu pasti ada. Tapi bagaimana seorang pemimpin bisa tetap berdiri tegak, pasang badan di depan anak, di depan istrinya, itu akan sangat menentukan bagaimana stabilitas di dalam rumah tangga. Apakah istri dan anak akan ikut panik atau tetap tenang? Yang dilihat biasanya suaminya. Maka dalam hal ini Umi kadang suka ngomong juga ke suami. Kalau ada kondisi yang kira-kira itu dalam masa-masa yang agak kritis gitu. Kalau bisa sih ya perempuan itu dikasih kalau bisa mah ditutupi gitu. Karena perempuan itu kalau tahu sesuatu sedang dalam bahaya, yang ada itu panik duluan. Membantu nggak bisa, panik iya. Nanti kacau lah. Makanya berikanlah kami itu ketenangan. Kalau bisa tidak usah tahu bahwa di sana ada terjadi kebocoran atau apa. Kalaupun kami harus tahu, beritahulah dengan tetap menenangkan. Jadi jangan dibawa panik. Jangan malah disalahkan. Nanti seisi rumah akan lebih berantakan. Nah, dengan ketenangan yang nanti dimiliki perempuan, itu dia bisa melangitkan doanya, meminta resolusi dari Allah, pertolongan dari Allah, nanti bisa melalui itu semua dengan mulus selamat. Biasanya seperti itu. Jadi teman-teman sahabat Umi semuanya, pertama harus punya iman ya di keduanya, terutama di laki-laki.
Dekat-dekatlah dengan Allah, selalu bersujud, selalu jangan meninggalkan sholat, mendekat kepada orang-orang soleh. Agar apa? Agar hati kita itu tidak terlalu banyak dibisiki oleh syahwat, oleh setan ya. Karena di saat kita jauh dari Allah, jauh dari orang-orang soleh, yang banyak membisiki diri kita itu setan. Setan akan membisiki kita untuk takut, cemas, berputus asa. Bahkan sampai sadisnya membunuh orang-orang yang kita cintai. Bukankah mereka orang-orang yang kita perjuangkan kebahagiaannya? Kenapa malah dibunuh? Di mana akal, di mana nurani? Gak ada. Semuanya kalah dengan syahwat syaitania, syahwat hewania. Itu ya teman-teman. Tetap dalam kondisi sepanik apapun, tetap kita sholat, suami kita tetap suruh sholat. Dalam sholat ada ketenangan. Di dalam ibadah ada ketenangan. Mendekat kepada Allah minimal, walaupun solusi belum ada, hati kita akan tenang. Tidak mengambil keputusan secara sembrono, secara ngawur, apalagi keputusan-keputusan yang tolol. Yang selanjutnya sahabat Umi semuanya, tipsnya adalah terbukalah bersama suami. Apa yang terjadi, istri mengeluhkan sesuatu ya kepada suami. Jangan kepada orang lain, jangan kepada teman, jangan kepada mantan terlebih ya, kondisi rumah tangga. Jadi utarakanlah hal-hal yang memang menjadi unek-unek kita itu kepada pasangan. Jadi tidak membuka celah untuk pihak ketiga ikut campur. Tidak membuka celah suami untuk cemburu. Kalaupun Anda butuh teman untuk berbagi, untuk minta saran, carilah teman yang kategori orang yang bijak dan soleh. Bukan yang hanya akan memperkeruh suasana. Bijak dan soleh Anda lihat track recordnya, dia orang yang suka ember atau enggak. Orang yang amanah memegang omongan atau enggak. Lalu apakah dia memiliki kebijakan dalam memberikan saran dan masukan, atau dia hanya orang yang akan hanya bertepuk tangan dan memperolok keadaan kita. Itu juga harus hati-hati, harus dipilih. Kemudian setelah kita terbuka dengan segala kondisi kepada suami juga seharusnya seperti itu. Kita bareng-bareng nanti meminta siapa? Allahu Azza wa Jalla yang maha menentukan nasib kita, memegang hidup kita, termasuk di dalamnya rezeki kita, rezeki anak kita, kebahagiaan kita, semua Allah yang mengendalikan. Jangan pernah kita mengatur takdir diri kita oleh pikiran kita sendiri. Misalkan seperti ini, kasus yang terjadi di Jakarta tadi. Misalkan dia kesulitan ekonomi, 6 bulan pun belum bisa bayar kontrakan. Apakah dengan mengakhiri nyawa anak-anak kita semua akan beres? Enggak. Seharusnya apa? Seharusnya suami istri ini jangan memicu masalah baru dengan masalah cemburu, masalah kekerasan, tapi bareng-bareng bersujud kepada Allah. Bareng-bareng yuk kita kembali kepada Allah. Mungkin Allah punya maksud di balik masalah kita. Mungkin Allah punya rencana lain setelah kita melewati masa fase-fase sulit ini. Siapa tahu Allah nanti akan berikan jalan kehidupan yang lebih baik lagi. Karena setiap ujian yang diberikan oleh Allah itu pasti sudah sesuai takaran Allah, sesuai dengan kesanggupannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani beban kepada siapapun hambanya kecuali sesuai dengan kemampuannya. Sudah Allah pantaskan. Nah, dengan bareng-bareng kembali kepada Allah, terima saja bahwa sekarang masanya sedang sulit, terima saja bahwa sekarang ekonominya sedang di bawah, sedang kurang, sedang masih harus berjuang untuk bertahan hidup pun, terima saja.
dinikmati. Toh semua keadaan tidak akan berlangsung lama kok. Umi dulu 8 tahun dalam kesulitan ekonomi. Itu serasa panjang sekali. Tapi setelah melalui itu semua, saat dikenang tidak terlalu lama kok. Dan di saat-saat itu justru kita akan mendapatkan banyak sekali pembelajaran hidup. Nanti setelah melewati masa itu kita akan selalu waspada, akan bersyukur, dan akan banyak hikmah yang bisa dipetik. Sehingga ke depan kita tidak lagi mengulang kebodohan, kesalahan, kekeliruan yang sama. Jadi sahabat Umi yang sedang terpuruk, ekonominya sedang sulit, mungkin usahanya sedang juga di bawah, yakinlah ini bagian dari takdir perjalanan yang harus dilewati. Kita tidak bisa menolaknya. Jadi tipsnya terima, jangan berontak, terima. Baiklah ya Allah, sekarang saya sedang sini. Seperti kita sedang sekolah teman-teman. Kita harus ke TK dulu, lalu nanti ke SD. 6 tahun loh di SD. Apakah kita berontak kepada guru? Pak, Bu Guru, saya udah jenuh nih, sudah 5 tahun di SD. Jenuh nih, sudah mau ke SMP aja atau ke SMA, enggak kan? Karena kita tahu itu fase yang harus kita lewati. Kita nggak bisa protes kan, sejenuh apapun. Nah, begitupun hidup kita. Ini fase, kita sedang di posisi ini sekarang. Terima, nikmati. Dan yakin ini tidak akan lama. Nggak akan selamanya kok. Dengan dinikmati, apa manfaatnya ke dalam diri? Pertama, tenang. Tenang. Karena apa? Kita rileks dengan keadaan ini. Sulit ya, tapi nggak usah ikutan hati kita ikut sulit. Biarlah hanya di jasad kita sulit. Makan kita kurang enak, kurang banyak. Tidur kita mungkin ya kurang lama. Gitu. Pakaian kita kurang bagus. Tapi kan itu tak usah menjadi gangguan juga ke dalam hati. Kalau hati kita sudah menerima. Ini sebagai bagian dari takdir Allah. Nampi ya Allah kalau Sundanya. Saya terima ya Allah. Lalu apa? Jalani setiap prosesnya dengan ringan. Hari ini makan tempe, besok belum ada. Ya nanti aja lihat besok. Ternyata besok ada rezeki, ada kerupuk, makan kerupuk. Nikmati itu kerupuk. Besok lusa gimana? Nggak usah dipikirkan dari sekarang. Lusa nanti tergantung lusa. Apakah lusa menemukan ikan? Apakah lusa menemukan daging sapi? Itu rezeki yang sudah Allah atur, Allah siapkan, nggak usah kita repotkan. Nikmati, jalani. Lalu bertawakal kepada Allah atas hasil nanti kemudian hari. Ikhtiar mah ikhtiar. Kita lakukan apa yang mampu kita lakukan. Nggak usah keluar dari zona kita. Apa yang bisa kita lakukan, lakukanlah. Berikhtiar, berdagang, menjual sesuatu. Atau apapun itu. Sebagai bukti bahwa kita bukan orang yang berpangku tangan. Bukan orang yang lemah. Kita bergerak semampu kita. Dan kita pastikan hasil yang nanti kita dapat tidak harus sama dengan ikhtiar kita. Jadi nggak usah, kalau saya gini terus nanti gimana dong? Nggak usah, karena kita mampunya segini, lakukan saja segini. Adapun hasil nanti, Allah mau berikan 1, 2, sebesar telur puyuh atau sebesar telur unta, itu terserah Allah. Tidak mesti berkolerasi dengan besar dan tidaknya ikhtiar kita. Nah itu dari Umi. Jadi setelah kita bisa melalui tahapan kesulitan seperti itu, insya Allah kita akan tenang, proses dijalani dengan enteng, dan hasil dari Allah atas kesabaran kita insya Allah jauh lebih dahsyat dari prediksi kita. Nanti Allah akan berikan jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertawakal kepada Allah, Allah akan berikan kemudahan, jalan keluar, rezeki yang tidak disangka-sangka.
Jadi tawakal, biarkan Allah yang memberikan hasil apapun itu. Toh takdir ini, hidup ini, semuanya juga dalam skenario dia ya, bukan skenario kita. Kita dihidupkan, ditinggal, harus tempat tinggalnya di sini, bersama si ini, kerjanya seperti ini, rezekinya seperti ini, itu kan diatur Allah semua. Ngapain kita terlalu sibuk memikirkan rezeki nanti dan nanti. Biarlah Allah, aku jalani hidupku, kau lebih tahu apa yang terbaik untuk engkau, lebih tahu apa yang akan terjadi padaku di kemudian hari. Itu rahasia Allah. Jangan masuk ke ranah Allah. Jalani saja hari ini dengan seenteng-entengnya, setenang-tenangnya. Insya Allah tidak ada yang buruk yang akan berlaku pada kita. Karena Allah itu menyayangi kita, melebihi diri kita, menyayangi diri kita. Yakinlah, semua yang berlaku itu yang terbaik. Semua yang berlaku itu pasti baik untuk kita. Hanya kadang-kadang kita sudah bersuudzon kepada Allah. Hanya kadang-kadang kita sudah buruk sangka terhadap takdir Allah. Sahabat semuanya, jika sudah bisa seperti itu, insya Allah tidak akan ada kejadian membunuh, ya, menyakiti, menyia-nyiakan diri sendiri. Memang apa yang didapat jika membunuh anak, membunuh istri, membunuh diri? Apa yang didapat? Apakah kehidupan akan lebih bahagia? Apakah derita akan berakhir? Tidak. Derita justru makin panjang. Orang-orang tercinta makin jauh, tidak ada. Kita makin sendirian, gila, stres, hancur, nama baik rusak, keluarga berantakan. Mengakhiri hidup. Memangnya hidup ini akan berakhir dengan kematian? Tidak. Justru kematian adalah awal mula kehidupan yang sebenar-benarnya. Makanya konyol sekali orang yang ingin mengakhiri derita dengan mengakhiri hidupnya. Di mana logikanya? Di mana imannya? Nggak ada. Dia kira dengan mati, dia tamat urusan hidupnya. Enggak. Mati itu, dia justru mau memulai lembaran baru, masalah yang tidak akan ada akhirnya. Di saat dia memulai, memutuskan, mengakhiri hidupnya, lalu Allah pindahkan alamnya. Dia hanya pindah alam saja, ke alam yang tiada akhir, abadan abada. Justru di sini ada akhirnya. Derita di dunia itu ada akhirnya. Derita di dunia itu tidak selamanya, pasti akan ada akhirnya. Minimal akhirnya itu adalah kematian. Kalau kita sabar dengan kehidupan di dunia, maka kematian menjadi akhir dari derita kita. Nanti masuk surga, nanti bisa bahagia di alam akhirat. Tapi kalau kita mengakhiri hidup dengan bunuh diri, maka membuka lembaran baru akhirat, barzah, dan seterusnya nanti itu justru derita yang tiada akhir. Penyesalan yang tiada akan berguna. Tatkala kita menyesal dan bertobat, tidak ada lagi jalan keluar. Makanya jangan pernah terpikirkan sedikit pun mengakhiri derita dengan mengakhiri hidup. Baik hidup kita maupun hidup orang-orang yang kita cintai. Kembali kepada Allah adalah jalan keluar terbaik. Yakin tidak ada yang buruk yang berlaku. Sepahit apapun yang sedang terjadi, pasti ini yang baik dari Allah. Karena Allah tahu obat apa yang pas untuk kita. Anggap saja kita sedang minum obat, sedang minum jamu, sedang diterapi sama Allah. Karena masih ada nih penyakit-penyakit dalam diri kita yang membuat kita belum bisa bahagia. Makanya Allah berikan obat. Pahit, iya, karena obat itu pahit. Karena sesuatu yang menyehatkan itu biasanya pahit. Tapi nggak apa-apa, minum obat tidak akan selamanya. Nanti ada masanya berhenti dan kita akan sehat paripurna. Insya Allah, sahabat Umi semuanya, semoga bahasan Umi, walaupun awalnya dengan kasus tadi pembunuhan, ada manfaat, ada ibroh yang bisa kita petik bersama. Ini mungkin
siapalah Umi bisa membawakan atau memberikan nasihat ini. Tapi semoga setiap untaian kata yang keluar dari mulut Umi, dari lisan Umi, adalah juga untaian kalimat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibimbing dan diridhoi oleh Allah. Sehingga ada manfaat, ada hikmah, ada kebaikan di dalamnya. Jikapun ini ada yang salah, kekeliruan, kekhilafan, kebodohan, itu memang karena Umi adalah manusia yang tidak paham, yang memang masih banyak butuh ilmu dan bimbingan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dalam hidup ini kita selalu terbimbing, jaga, dan selalu ada dalam petunjuknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja dari Umi untuk video perdana kali ini, semoga bermanfaat. Yang punya unek-unek dan persoalan silahkan bisa menghubungi WA Umi, bisa bercerita dengan voice note. Insya Allah hal-hal yang bersifat privacy akan Umi sensor dan tidak akan menjadi hal yang membahayakan, ya. Insya Allah Umi jaga privasinya, tapi kita akan ambil ilmu dan hikmahnya untuk kebermanfaatan umat dan terutama para istri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.